Shalom, saya ucapkan selamat hari Sabat, selamat kita menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada sedang menikmati, sedang beribadah bersama kami. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa sedang berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan Saudara, bahkan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa, kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa, kita mau menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat segala hal luar biasa, hal-hal yang telah kami lalui bersama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, di kesempatan ini kami mau memuji, kami mau mempermuliakan, kami menyembah Tuhan melalui ibadah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dan persatukan kami jiwa roh tubuh kami Tuhan, untuk kami melayani, untuk kami menyembah Tuhan. Beri kekompakan pada kami Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Memberkati jalannya ibadah pada kesempatan ini, awal, pertama, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar hanya roh Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur, Dia selalu melindungi saya dan saudara. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bagi Dia pujian, hormat, segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang, sekali lagi tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tiada janji seperti Engkau ya Tuhan, Engkau yang luar biasa. Kami siap masuk ke ruang Maha Kudus. Kami siap lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, karena Engkau kudus, kudus, kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus, amin. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang tulus. Hati tulus menyembah yang maha. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku
ku sembah, ku sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Maha kudus, amin. Haleluya. Anak domba, ku masuk dengan hati yang kudus, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami sembahmu, kami sembahmu ya Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu menyembah, ku menyembahmu. Ini hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, hati kami menyembahmu Tuhan, dengan kekudusan. Ini hati kami Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Ku sebab namamu kudus, ku menyembah, ku menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, kami sembah. Amin. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan namamu. Kami muliakan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Boleh Bapak Ibu, kita semua boleh bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu. Kita mau menikmati lebih lagi, kita lebih menikmati lebih dalam lagi, menikmati hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, katakan dimuliakan. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku yang Dia berkuasa, Dia berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin.
yang berkuasa, yang bertata, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja, Aku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Boleh tangannya, tepuk tangan di atas, ditinggikan. Kan amin, ditinggikan, ditinggikan. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja aku, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Amin. Kau yang termulia Tuhan, ditinggikan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja, Aku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Raja kami, Raja di atas segala raja. Kami akan menikmati Tuhan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menulis hidup kami, Engkau sutradara terbaik dalam kehidupan kami. Tiada seperti-Mu. Amin Tuhan. Amin, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup
Pencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku, tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Amin Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku, tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, ini hidup kami Tuhan, mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat dan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik Engkau ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami, inilah pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah semuanya menjadi persembahan yang hidup bagi kami.
Terlebih boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Boleh menjadi kekuatan yang luar biasa buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kesempatan yang luar biasa ini. Kami masih boleh memuji memuliakan nama Engkau. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan dari awal pertengahan. Jika sebentar Bapa, pertengahan sampai akhirnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan, layakkan setiap hati kami ya Bapa, untuk kami boleh layak menerima kebenaran firman-Mu. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan setiap hidup kami, boleh jadi kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan, untuk kami tetap bertahan, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau, karena kami percaya Tuhan bersama Engkau kemenangan itu ada. Kemenangan itu nyata bagi setiap kami anak-anak Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati membawa hamba Engkau yang akan menaburkan benih firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu luar biasa, sehingga kata yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menyentuh setiap hati kami, membawa perubahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Engkau. Ya, di dalam satu nama, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan dan Bapa kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Yakinlah dan percaya di dalam Tuhan kita tetap diberi kemampuan untuk kita menjalani hidup-hidup ini. Bersama Dia kita pasti akan tetap semangat. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari di minggu yang diberkati Tuhan, di hari Sabat Raya, kembali setelah kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah benih ilahi yaitu kebenaran firman Tuhan menjadi gizi rohani kita hari ini. Kita butuh gizi, kita butuh imunitas rohani Bapak Ibu, supaya kita tetap kuat di dalam iman percaya kita kepada Dia. Kita buka Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, kita akan baca sekali lagi ayat yang kedua. Mari kita semua pada kesempatan yang baik di minggu ini buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi di minggu ini Tuhan mau umatnya, sekali lagi, umatnya. Siapa itu? Kita, anak-anaknya yang sudah ditebus, yang sudah diampuni, yang sudah diselamatkan, tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Tuhan mau kita bisa ke sana Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak mau dan tidak menginginkan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karenanya lewat firman Tuhan ini kembali Tuhan memerintahkan kita, ayo jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia, dengan segala keinginan dagingnya, dengan segala keinginan matanya, dengan segala keangkuhan hidup. Jangan kita serupa. Tetapi Tuhan mau kita sebagai umatnya, kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Ayo yang baik, ayo yang berkenan, ayo yang sempurna, lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Bersama dengan Dia, Roh Kudus pasti akan membantu kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tuhan mau kita berubah. Berubah dalam hal apa? Pembaharuan budi. Dalam hal ini berubah dalam hal pikiran, pengertian, dan kesadaran kita. Ayo pikiran kita, pengertian kita, dan kesadaran kita. Oleh firman Tuhan kita terus mau dibekali. Oleh firman Tuhan ayo buat kita mau terus untuk dipimpin. Karena apa? Kalau pikiran, pengertian, dan kesadaran kita tidak dipimpin dan dibimbing oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, pasti kita akan dipimpin, dibimbing oleh dunia. Sekali lagi, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia sedang menuju kepada hal yang tidak mengenakkan. Tetapi Tuhan mau berubahlah. Pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, pengertian dan kesadaran. Supaya apa? Dipimpin, dibimbing oleh firman Tuhan. Tuhan mau kita ke sana Bapak Ibu. Dalam hal yang baik, dalam hal yang berkenan, dalam hal yang sempurna. Tuhan mau pikiran kita, pengertian kita dibimbing ke sana. Supaya apa? Supaya tetap kita kuat. Didapati jadi anak-anak Tuhan yang perkasa. Didapati jadi anak-anak Tuhan yang mampu bertahan di dalam apapun yang terjadi, goncangan sebesar apapun di dunia ini. Mari kita lihat satu tokoh di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Saya mau kita belajar bersama dan Tuhan mau juga kita merenungkan ini di dalam kehidupan kita di tengah masa-masa yang sukar seperti yang kita sedang hadapi hari-hari belakangan ini. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Kita akan membaca ayatnya yang keempat. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semua, tetapi ia di sana adalah Elia. Ya, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian setelah dia berjalan sehari perjalanan jauh, setelah dia duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia mengatakan ini, ia ingin mati. Ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, tanda seru. Berarti betul-betul dia benar-benar ingin mati. Cukuplah itu, tanda seru. Ini sesuatu perkara yang tidak main-main yang dilontarkan oleh Elia. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perkataan serius seorang nabi Elia kepada Tuhan, bahwasanya dia ingin mati. Dia barusan menang terhadap puluhan nabi-nabi Baal. Dia barusan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, api turun dari langit. Kuasa Tuhan yang hebat barusan dia lihat dan dinyatakan. Tetapi setelah dia seperjalanan sehari jauhnya ya Bapak Ibu, setelah dia duduk di bawah pohon arar itu, ada pernyataan serius yang keluar dari mulutnya, yang betul-betul diniatkan dalam hatinya kata-kata itu. Dan dia sadar di dalam kesadaran yang penuh. Dia tidak sedang dihipnotis, dia sadar sesadar-sadarnya. Cukuplah itu, katanya kepada Tuhan. Ambil nyawaku Tuhan, ambil nyawaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi mengalami satu depresi yang hebat. Pertanyaan ini sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua yang
beribadah di minggu ini. Seorang nabi yang luar biasa saja bisa depresi. Apalagi saya, apalagi kita semua. Pasti ada titik di mana kita nyerah. Ada titik di mana kita tidak mampu aku Tuhan. Mari kita belajar dan merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan tidak rela kita serupa dengan dunia. Ketika kita ada dalam titik itu, ketika kita ada di masa suram dan sukar sekalipun, ayo jangan menyerah, jangan menyerah. Tuhan lewat firman-Nya ini mau berubahlah engkau dalam hal pembaharuan budimu. Pengertian pikiran ayo buat connect dan sejalan dengan maunya surga. Kalau maunya dunia, ketika ada orang di titik itu, ya sudah. Bunuh diri, terus kemudian ambil tindakan yang tidak terpuji, macam-macam Bapak Ibu. Berita-berita tentang angka kematian akibat depresi itu banyak. Bapak Ibu ketika browsing lewat internet banyak. Ada anak gara-gara dia kesulitan daring belajar, dia juga mengakhiri hidupnya. Depresi, dia tidak bisa mengerjakan tugas secara baik, mengakhiri hidupnya. Ada juga orang yang gara-gara kesulitan ekonomi, juga seperti itu. Di titik itu orang, banyak Bapak Ibu ya, kita bisa lihat berita-berita yang miris kita dengar. Tapi ayo jangan serupa dengan dunia. Dunia ngajak, ayolah cepat akhiri hidupmu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita, pengertian kita, kesadaran kita, ayo Tuhan masih belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih belum selesai. Karena apa? Kehendak Bapa yang baik, yang berkenan, yang sempurna, engkau tetap kuat, engkau tetap mampu dan tidak menyerah. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa di surga. Karena apa? Orang-orang yang demikian tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari tokoh Alkitab ini. Dan Tuhan mau kasih solusi juga untuk Bapak Ibu mungkin yang hari-hari ini mengalami seperti yang saya nyatakan di atas. Coba kita lihat dulu kenapa sih Elia seorang nabi yang hebat, seorang nabi yang pernah baru saja bahkan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kok bisa sampai depresi dan pengen mati itu kenapa? Coba kita lihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 tadi. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang ketiga, takutlah Elia lalu bangkit dan pergi. Berarti dari apa yang barusan kita baca, dia mendengar. Dia sudah mendengar. Mendengar apa? Mendengar perkataan Isabel. Dan kemudian setelah dia mendengar perkataan Isabel, dia mempercayai bahwasanya, waduh ini tenanan ini.
musuh ini sedang betul-betul mencari saya ini. Ketakutan yang menguasai Elia membuat dia depresi yang berat. Mendengar itu sesuatu yang penting, kita harus mendengar. Tetapi mendengar, melakukan dan mempercayai itu sesuatu yang berbeda. Ya, siapa yang didengar sehingga dia percaya pada saat itu? Isabel. Kita tahu Isabel itu siapa? Musuh. Musuh di mana hal ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita tahu sangat bertentangan apa yang dilakukan Isabel dengan kehendak dan maunya Tuhan. Ya, itu didengar oleh Elia. Ya memang mendengar itu penting, tapi terus kemudian mendengar, setelah mendengar dia mempercayai sehingga timbul ketakutan yang besar, yang akut gitu ya. Ya itu yang membuat depresi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwasanya maut telah ditelan dan telah kalah oleh karena darah dan kuasa Kristus. Sehingga kalau ada lagu setan ora doyan, demit orang dulit, bagi orang percaya itu ya dan amin. Setan ora doyan, demit ora dulit, leloro podo lungo, amargo percaya. Lah itu memang benar Bapak Ibu. Setan tidak akan pernah bisa menjamah Bapak Ibu. Demit juga tidak bisa menjamah orang yang diurapi. Tetapi ini yang perlu kita waspadai. Dia bisa membuat kita memiliki pikiran yang negatif. Sehingga dengan pikiran negatif itu, engkau dikuasai dengan ketakutan yang sangat. Sehingga dengan pikiran negatif itu, kesadaranmu akan Tuhan yang berkuasa bisa tiba-tiba kecil. Sehingga apa? Engkau takut depresi dan lain sebagainya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Tuhan mau kita mengerti akan hal ini. Elia setelah dia mendengar, dia takut, dia kabur, dia pergi. Setelah dia pergi, kita pikir dia datang kepada Tuhan, Tuhan bantu aku, tolong aku. Enggak, cukuplah itu, ambil nyawaku Tuhan. Dia mau mati. Jadi mari, lebih baik kita banyak mendengar perkataan firman Tuhan. Informasi, baik Instagram, televisi, WA, postingan A, B, C sampai Z. Ya, mari kita saring dengan bijak Bapak Ibu. Ayo kita saring dengan bijak. Tapi lebih daripada itu, renungan-renungan firman Tuhan, santapan-santapan rohani. Setiap minggu Bapak Ibu diajak untuk terus beribadah dengan giat. Baca firman Tuhan, itu layak dan harus juga jadi porsi, jadi sesuatu yang penting untuk kita dengar dan percaya. Karena apa? Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan yang Bapak Ibu baca, lagu-lagu rohani yang Bapak Ibu dengar dan kemudian Bapak Ibu lantunkan, itu seperti satu kata-kata iman, bahwasanya bersamamu Bapa, aku dapat melakukan segala hal. Amin Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Dengan kita banyak mendengar dan mempercayai kata-kata firman Tuhan, amunisi rohanimu, imunitas rohanimu semakin kuat. Ketika kau juga mendengar kabar-kabar yang mungkin tidak mengenakan, yang membuat pikiranmu juga kadang-kadang kacau, seling muncul itu firman kebenaran dalam pikiran dan ingatanmu. Tuhan mau berubah. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia, pikiran dunia. Tapi lebih daripada itu, ayo biar firman-Nya menguasai kehidupan saya dan Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kok Elia sampai depresi? Ayat yang keempat kalau kita baca, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek
sayangku. Sudah takut dikejar-kejar, pikirannya dikuasai dengan ketakutan yang hebat. Ketika dia duduk, kemudian dia bicara kepada Tuhan, Tuhan ambil nyawaku. Koma di situ Bapak Ibu, enggak titik. Koma. Inilah ketika pikiran, pengertian, kesadaran dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ngaco Bapak Ibu yang ada dalam pikirannya. Ngaco. Sampai-sampai dia ngomong begini, sebab aku ini tidak lebih baik daripada apa? Nenek moyangku. Merasa dirinya adalah gagal. Merasa dia menjadi pribadi yang kalah. Aku tidak bisa berhasil seperti yang sudah-sudah. Pembuktian diri ini, masalah pembuktian diri. Saya tuliskan di sana, pembuktian diri adalah sesuatu yang melelahkan dan sia-sia. Setiap kita Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih bakat yang berbeda-beda. Tetap bersyukur Bapak Ibu. Tuhan tahu porsi kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita juga seperti ini, ya, seperti ini jangan. Jangan kemudian juga kita merasa minder. Jangan sampai juga kita merasa tidak bisa apa-apa. Tetap Tuhan kasih kepada Bapak Ibu kemampuan. Ya, kalau kita pengen membuktikan diri bahwasanya kita yang paling hebat dari siapa dan apa, mau sampai kapan dan Bapak Ibu mau dapat apa nanti? Ya, Elia terjebak dalam satu pengertian yang salah, kesadaran yang salah. Padahal Elia nabi yang luar biasa diurapi Tuhan. Kita saja 2 jempol untuk Elia Bapak Ibu. Lah kok dirinya lo ya merasa seperti itu. Mari kita jangan campur kehebatan dengan ketenaran, karena itu sesuatu hal yang berbeda. Orang hebat belum tentu tenar, orang tenar belum tentu hebat. Tuhan sangat mengerti ya kemampuan kita. Oleh sebab itu Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih bakat. Kembangkan itu Bapak Ibu. Dan ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Dengan apa yang kita bisa, jangan merasa wah aku lebih. Dan kalaupun yang enggak, oh aku merasa tidak, jangan. Nanti kejebak kepada yang namanya pembuktian diri. Aku yang lebih baik, aku yang lebih hebat, aku yang lebih mampu, aku yang lebih pinter. Mau sampai kapan Bapak Ibu? Itu sesuatu hal yang melelahkan dan sia-sia. Mari kita bersyukur, kembangkan terus apa yang kita bisa untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berubahlah oleh pembaharuan budi, pikiran, pengertian maupun kesadaran. Supaya apa? Kita tidak mengalami yang namanya depresi seperti yang Elia alami. Tapi luar biasa, Tuhan baik. Elia kalau kita lihat perikopnya, Elia itu ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu adalah, saya baca-baca, saya banyak referensi, ya kemudian ya saya ngerti, oh ternyata Gunung Horeb itu Gunung Sinai, di mana di situ 10 firman Tuhan atau 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa, di mana 2 loh batu itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Disitulah Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Gunung Horeb itu juga dikatakan sebagai gunung Allah. Jadi Elia itu datang ke tempat yang tepat. Dia datang ke sana dengan segala macam bentuk masalah yang dia alami hari itu, dan disitulah dia terima jawaban dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat masalah, ayo datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Curahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan kasih solusi. Tuhan pasti akan kasih jawaban. Seperti Elia. Elia dapat jawaban dari sana. Coba kalau kita baca di ayat yang ke-6.
Solusi dari depresi yang diberikan Tuhan kepada Elia, ya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Jadi di tengah kekalutan, kekacauan pikiran, ya, Tuhan baik Bapak Ibu ya, Tuhan baik. Ya, Tuhan kasih solusi dari apa yang Elia sedang alami dan hadapi hari itu. Ia kasih makan, dan makan yang benar Bapak Ibu. Karena apa? Di situ dikatakan ada roti bakar, dan juga ada kendi yang berisi minum. Dan baik roti bakar maupun kendi yang berisi minum itu bisa dinikmati oleh siapa? Oleh Elia. Jadi Tuhan tidak kasih solusi yang berat. Tuhan juga tidak kasih solusi yang kemudian dia harus berpikir keras lagi, tidak. Tuhan juga tidak kasih solusi yang membuat Elia jadi tambah bingung, tidak. Tuhan kasih solusi gampang, makan di situ. Tak siapin roti, minum di situ. Sudah tak siapin apa? Kendi berisi air. Pekerjaan makan sama pekerjaan minum itu sesuatu yang gampang enggak? Gampang banget Bapak Ibu. Tuhan kasih sesuatu yang gampang solusi untuk mengatasi itu, yaitu makan yang benar. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu juga mengalami seperti yang Elia alami. Tuhan kasih solusi yang gampang. Mari kita duduk dekat di bawah kaki Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca itu firman Tuhan. Hari ini tanggal berapa? Baca Amsal sesuai dengan tanggal ini. Hari besok tanggal berapa? Baca Amsal sesuai tanggal besok. Jadi pastikan Bapak Ibu, dengan apa yang Bapak Ibu baca, dengan apa yang Bapak Ibu renungkan, itu seperti kita makan yang benar dalam hal rohani. Supaya apa? Berubah itu pembaharuan budi, pikiran, perasaan, kesadaran kita itu berubah. Bahwasanya kita tidak sendiri. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau dan saya sebagai yatim piatu. Roh Kudus tetap menolong kita Bapak. Coba duduk, simpuh di bawah kaki Tuhan. Menyanyi, menyembah. Itu seperti kita memberikan nutrisi imunitas rohani di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, kalau kita makan makanan yang benar, yaitu firman Tuhan. Bukan tambah ketika kita mengalami depresi, yang kita cari berita-berita yang tambah membuat engkau takut, cari berita-berita yang membuat informasi-informasi yang membuat engkau semakin kepikiran, tambah stres Bapak Ibu. Alangkah lebih baik, ayo kita berdoa. Alangkah lebih baik, ayo kita menyembah Tuhan. Alangkah lebih baik, bacaan firman Tuhan, supaya hidupmu semakin kuat. Tuhan tidak mau kita serupa dengan dunia. Kalau serupa dengan dunia, ketika mengalami seperti itu, ya sharing-sharing sama orang-orang tambah kadang-kadang itu membuat juga tambah takut Bapak Ibu ya. Sharing terus kemudian kita buka media sosial kita, kadang-kadang tambah membuat kita takut berita-berita. Ada varian ini, adalah varian itu, kadang-kadang membuat kita juga semakin bagaimana gitu Bapak. Tapi ayolah, setiap hari datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, ini kami. Dengan segala keterbatasanku, aku datang kepadamu, kepada sumber penolong. Yakinlah dan percaya, minim kita tenang Bapak Ibu. Ada ketenangan. Ini penting. Kalau kita tidak tenang, pikiran kita dikuasai hal yang membuat kita takut. Ya sudah Tuhan, ambil nyawaku wae. Loh, belum selesai dengan kita kok. Tuhan kok langsung kita nyerah. Jangan Bapak Ibu, ayo makan makanan yang benar. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-9,
Di dalam 1 Raja-Raja 19 tadi, ayat yang ke-9, judulnya di situ, perikopnya Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Jadi ketika Elia datang ke Gunung Horeb, dengan segala apa yang terjadi tadi ya, di ayat yang ke-9, setelah Elia dikasih makan oleh Tuhan, ya, di situ dikatakan apa di ayat yang ke-9? Di sana masuklah Elia. Jadi di gunung itu masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan nih titik poinnya di sini. Bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan. Jadi dia tidak meninggalkan Gunung Horeb. Ini titik poinnya. Dia tidak tinggalkan itu Gunung Horeb. Dia bermalam di situ. Dengan kata lain, dia tunggu Tuhan berbicara. Dia tunggu selanjutnya instruksi dari Tuhan. Menantikan Tuhan itu sesuatu yang harus kita kerjakan, Bapak. Karena ketika kita menantikan Tuhan, itu sama dengan kita masih berharap bahwasanya kebaikan masih ada untuk kita. Dan ketika kita berharap, itu berarti kita punya ekspektasi, pikiran, pengertian yang positif tentang kebaikan Tuhan. Jadi di saat situasi yang krusial, depresi, ayo makan makanan yang benar. Jangan tambahi lagi informasi yang membuat engkau tambah takut. Yang kedua, ayo nantikan Tuhan. Ayo berharaplah sama Tuhan. Karena ketika kita berharap sama Tuhan, kita punya pikiran, pengertian, kesadaran yang positif tentang Dia yang baik. Ketika engkau berharap sama manusia, engkau dikecewakan. Tapi ketika engkau berharap sama Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Saya akan tutup dengan satu, bisa dibilang cerita, bisa dibilang satu ilustrasi, saya juga dapat dari seorang hamba Tuhan begini. Ada seorang kaya raya, dia punya satu anak perempuan. Dan suatu ketika ayahnya pamit kepada anak perempuannya, "Nak, ayah mau pergi ke kota A untuk bekerja." Terus kemudian karena ini adalah anak satu-satunya, sangat disayang oleh orang tuanya. Setiap apa yang diminta oleh anak pasti diberi sama orang tuanya. Ketika hari itu ayahnya pamit kepada anak tersebut, anak kemudian berpesan, titip kepada papahnya, "Pak, ayah, bapak, nanti kalau pulang berikan aku kuda poni ya, yang warnanya putih. Berikan kepadaku atau nanti kalau pulang oleh-olehnya gitu ya, kuda poni yang berwarna putih." "Oke anakku, tunggu ya," gitu ya. Terus kemudian bapak berpamitan dan pergi. Setelah waktu beberapa saat, pulanglah bapak atau ayah dari anak ini. Wih, seneng Bapak Ibu ya, seneng ke kendaraan ada di depan. Wah, anak ini seneng. Oh, papa pulang pasti membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa tadi? Kuda poni. Ternyata Bapak Ibu, ketika ayahnya itu datang, tidak membawa kuda poni, tapi dia bawa satu kotak, kerdus kecil kotak gitu. Dia bawa, "Halo anakku," gitu ya, "halo anakku, hai papa datang." Wah pasti seneng Bapak ya. Terus kemudian kotak tersebut, "Ini loh nak, oleh-oleh dari papa." Ketika anak itu menerima, wah seneng loh, dapat oleh-oleh kok ya, kotak gitu, dibungkus rapi gitu. Saat anak itu membuka, apa yang ada di dalamnya membuat papahnya juga
terkejut dengan reaksi anaknya itu. Karena dalam hal ini ayahnya sedang menguji sebenarnya anaknya. Ketika anak itu membuka, ternyata isi dari kotak itu adalah kotoran kuda atau tai kuda. Kotoran kuda ada di depan dan dibawa oleh anak itu. Betapa terkejutnya ayah. Wah, bapak luar biasa. Papa itu hebat. Tahu yang diminta. Karena gini loh Pak, di sini ada tainya, di sini ada kotoran kudanya, pasti di depan ada kuda poninya. Kotorannya sudah ada di sini. Tainya sudah ada di sini. Wah, pasti di depan itu ada kudanya. Dari gambaran ini ketika hamba Tuhan menyampaikan kepada saya, kepada dalam acara renungan itu, Bapak, waduh saya juga tertegun, oh terima kasih. Mungkin hari-hari ini kita seperti menerima hal yang tidak baik. Ayo kita punya harapan seperti anak tadi, meskipun hanya ilustrasi. Meskipun kadang-kadang kita menerima hal yang tidak baik, yang kita alami hari-hari ini, tetap percayalah, berharaplah, Tuhan tidak akan pernah ngasih kepada kita batu. Tuhan juga tidak akan pernah memberikan kepada kita hal-hal yang tidak baik. Tuhan punya rencana yang belum selesai untuk Bapak, Ibu, dan saya, asal engkau punya ekspektasi positif tentang kebaikan Tuhan. Nantikan Tuhan, berharaplah terus kepada Tuhan. Dia sangat sayang kepada kita semua. Dia sangat baik kepada kita semua. Mari kita baca ayat terakhir kita di dalam Yesaya pasal 40, 27 sampai dengan 31. Mengapa kamu berkata, hai Yakub, dan berkata, hai Israel, jalanku tersembunyi dari Tuhan, dan keadilanku dijauhkan dari Allah. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar bahwa Allah yang kekal, yaitu Tuhan, pencipta ujung-ujung bumi, tidak menjadi letih dan lesu. Pemahamannya tidak dapat diduga. Dia memberi kekuatan kepada yang letih, dan kepada yang tak berdaya dia menambahkan kekuasa. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan anak-anak muda akan jatuh tersandung. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung raja wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Tuhan mau kita punya pengalaman yang luar biasa ini. Di tengah badai sekalipun kita tetap bisa berjalan. Di tengah badai sekalipun kita tetap bisa berlari. Di tengah badai sekalipun kita tetap mampu berdiri dengan tegak. Asal kau menanti-nantikan Tuhan. Hari-hari yang ke depan kita tidak tahu seperti apa. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang punya pikiran, pengertian, kesadaran yang positif tentang dia akan mengalami kebaikan Tuhan yang dahsyat luar biasa ini. Tuhan belum selesai dengan Bapak, Ibu, dan saya. Teruslah berharap kepada Dia. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dia sangat baik. Dia sungguh baik untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya,
tetap percaya, Tuhan setia. Mari kita nyanyikan dari awal lagu ini, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong, penolong yang selalu setia, itu adalah Engkau Tuhan. Ya, kami tahu dan kenal di dalam nama Yesus Kristus. Oh, Engkau sahabat kami Tuhan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku lakukan di dalam Dia yang beri kekuatan. Ya, Tuhan Yesus penolong kami dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara oh dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi segala perkara nyanyikan dengan iman. Ya Tuhan, kami bisa menanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan. Ya, teruslah berharap kepada Dia. Dia sangat baik, Dia punya rencana yang indah. Oh, Kau sahabat kami, tetap percaya, Tuhan, tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya, Tuhan, tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya, Tuhan setia. Mari kita nyatakan kata-kata positif ini. Kita nyatakan pernyataan-pernyataan yang positif dan baik ini. Karena Tuhan mau dari mulut kita, dari hati kita, kita nyatakan pernyataan iman ini. 1, 2, 3. Aku diberkati, dilimpahi, ditebus, diampuni, dibebaskan, diperlengkapi, diurapi, diterima dan diakui. Aku berharga, berbakat, kreatif, percaya diri, disiplin, fokus, siap sedia, semangat dan kuat. Aku aman, aku berkenan, tidak sama dan biasa-biasa. Aku jadi seperti tujuan aku diciptakan. Aku anak dari Tuhan yang Maha Tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya. Mari berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sadar
kasih-Nya, rahmat-Nya tidak pernah habis untuk kita. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolonganmu besar setiamu di sepanjang. Katakan bersama, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia. Yakinlah, besar setiamu, besar setia. Lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di surga, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami Tuhan daripada yang jahat. Biar firman-Mu menerangi jalan kami hari ini. Kami yang mengalami kelelahan dalam hidup, kami yang mengalami kesulitan dalam hidup, biar lewat firman-Mu ini hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh disadarkan ada Tuhan yang tetap mengasihi mereka, ada Tuhan yang tetap dengan anugerah-Nya ingin menjangkau hidup kami. Oleh sebab itu firman Tuhan diberitakan hari ini supaya kami terus berharap sama Tuhan, punyai pikiran, pengertian, kesadaran yang positif tentang Engkau yang sungguh baik. Tuhan, buat kami sabar menanti-nantikan akan Engkau. Buat kami tetap tenang dalam penantian kami akan kuat kuasa-Mu, karena ini perintah-Mu, karena ini ajaran-Mu Tuhan. Kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, dari tempat ini kami hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, tua, muda, besar, kecil, dimanapun mereka berada. Tuhan tetap menaungi mereka semua. Tuhan tetap memegang hidup mereka semuanya. Kalaupun mereka sedih hari-hari ini, kalau mereka sedang berduka hari-hari ini, Tuhan, Engkau penghiburan mereka. Engkau beri kekuatan kepada mereka. Kalaupun mereka hari-hari ini sedang sakit, sedang terpapar COVID, kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi umat-Mu. Engkau akan memberikan kepada mereka kekuatan untuk mereka mampu melalui apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Jikalau ada umat-Mu yang bepergian, Tuhan, Engkau Allah Immanuel, karena satu pekerjaan atau hal yang lain, Bapa, Engkau penjaga kami semua di kendaraan yang kami tumpangi, siapapun yang kami temui, Bapa, buat kami tetap disiplin protokol kesehatan, karena kami yakin dan percaya apa yang pemerintah sudah berikan itu adalah seizin Tuhan juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Di Minggu Sabat yang diberkati Tuhan ini, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Apa yang umat-Mu tabur untuk Tuhan, segala apa yang mereka sudah bawa dan korbankan untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Bapa, kami sudah melakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab kami. Dan kalau sebentar kami usai ibadah ini, kami yakin dan percaya Bapa kami yang baik akan memberkati kami dengan berkat Sabat Raya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau semua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau anugerah demi anugerah itu.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik dan tidak turun. Engkau tetap jadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu bersama dengan Dia pasti berhasil. Itulah janji Tuhan untuk hidupmu. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus limpah tercurah memenuhi masing-masing pribadi yang mengikuti kegiatan ibadah ini dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali, jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di surga. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Yakin dan percaya hari ini Tuhan berkati, sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur Bapa. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.